Indonesia adalah negeri kita yang kaya raya, memiliki 13.466 pulau dengan letak strategis diapit oleh benua Asia dan Australia serta Samudra Pasifik dan Hindia. Indonesia memiliki produksi 2,3% cadangan emas dunia, minyak bumi 4,3 barel urutan ke-25 di dunia, cadangan gas alam 7,2 triliun kubik feet nomor 8 di dunia dan produsen ikan terbesar di dunia yakni sekitar 5,71 ton. Namun, sebagian dari kita tidak menikmati kekayaan yang ada. Angka kemiskinan masih tinggi, banyak yang tidak bisa menyelesaikan perguruan tinggi, sulit mencari pekerjaan, sebagian balita berada dalam kondisi kurang gizi, rumah yang layak tidak terjangkau masyarakat miskin, angka kematian ibu hamil dan melahirkan masih tinggi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal negara kita menganut sistem demokrasi, artinya kekuasaan ada di tangan rakyat. Maka dari itu, Pancasila berperan dalam paradigma pembangunan dan politik. Yuk kita bahas penerapannya seperti apa. Yang pertama adalah penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah budaya antri. Bagaimana jika kita tidak menerapkan budaya antri? Tentunya kita tidak boleh menyerobot antrean orang lain karena itu perbuatan yang bisa merugikan orang lain. Jika kita tidak menerapkan budaya antri yang akan terjadi adalah keributan dan saling berebutan. Maka dari itu, penting menerapkan budaya antri. Yang kedua, mementingkan kepentingan rakyat dalam mengambil keputusan. Contohnya adalah pembangunan fasilitas umum yang merata oleh pemerintah sesuai kepentingan rakyat. Seperti pembangunan jalan tol, yang banyak manfaatnya bagi masyarakat maupun negara. Lalu, peningkatan fasilitas kesehatan, yang bermanfaat sebagai tempat masyarakat mendapatkan pengobatan, penanganan, serta tempat pemulihan penyakit. Ketiga, meningkatkan akses pendidikan. Pendidikan bisa membantu untuk membangun karakter dan kepribadian seseorang menjadi lebih baik di lingkungan masyarakat. Keempat, meningkatkan kemampuan ekonomi melalui sektor pariwisata. Pariwisata dapat meningkatkan pendapatan devisa, menciptakan lapangan kerja, serta merangsang pertumbuhan industri pariwisata. Dan yang terakhir adalah pengembangan wilayah dan kawasan perumahan. Berikut pengertian rumah layak huni. Penerapan yang ketiga adalah melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan. Tercermin dalam semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu implementasinya adalah toleransi di tengah perbedaan. Bagaimana penerapannya? Yuk kita lihat animasi ini. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, kita seharusnya dapat meningkatkan rasa persaudaraan kepada antar sesama. Mencegah perpecahan akibat perbedaan adalah tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia demi menjaga keutuhan bangsa. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan sikap toleransi di dalam kehidupan sehari-hari sedari dini. Hal-hal sederhana seperti membimbing anak-anak untuk menghormati pendapat orang lain, hingga mengajarkan mereka untuk tidak mendiskriminasi suku, agama, dan ras dalam pergaulan adalah sebagian contoh sikap toleransi. Selain itu, kita juga bisa memulainya dengan membuka pikiran untuk lebih saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Bukankah manusia itu diciptakan berbeda-beda dengan segala keunikannya? Terlebih di Indonesia memiliki beragam suku, adat, dan ras yang heterogen. Maka sudah saatnya kita bersatu padu tanpa sekat. Yang terakhir nih, dalam pencapaian tujuan keadilan, menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab, penerapannya dalam sehari-hari adalah musyawarah pemilihan ketua kelas. Yuk kita lihat animasi berikut ini. Bu Nita datang. Semua murid langsung duduk di tempatnya masing-masing. Bu Nita pun mulai menyapa murid kelas 3. Bu Nita meminta maaf atas keterlambatannya karena ada rapat guru yang mendadak. Bu Nita pun memberitahu hasil rapat tersebut. Jadi anak-anak, besok kita akan memilih ketua kelas baru. Coba, di antara kalian ada yang mau jadi ketua kelas? Bagus, mengacungkan tangan.
Saya bersedia, Bu. Menyusul kemudian, Andre mengacungkan tangannya juga. Saya juga mau, Bu. Dipanggillah Bagus dan Andre ke depan. Anak-anak, kita sudah mendapatkan 2 calon ketua. Melihat 2 calon ketua tersebut, Nabila bingung siapa yang akan dia pilih. 2 calon itu adalah teman baiknya. Andre adalah sahabatnya yang baik dan kocak. Sementara itu, Bagus adalah teman baru yang baik dan pintar. Hari pemilihan ketua pun tiba. Bunita kemudian memanggil Bagus dan Andre untuk berdiri di depan kelas. Anak-anak, di depan kalian sudah ada 2 calon ketua. Silahkan pilih yang menurut kalian baik, bisa dipercaya, dan jujur. Bunita membagikan selembar kertas kecil. Kemudian murid-murid menuliskan nama calon ketua. 3 menit kemudian, kertas itu terkumpul di sebuah kotak. Penghitungan suara pun dilakukan. Nabila membantu Bunita membacakan nama yang tertera di kertas suara. Bunita menulis angka di papan tulis. Bagus mendapatkan 20 suara. Sementara Andre 10 suara. Jadi anak-anak, berdasarkan penghitungan suara, ketua kelas kita yang baru adalah Bagus. Sekarang, siapa yang akan kamu pilih sebagai wakilmu, Bagus? Bunita bertanya. Bagus terdiam dan berpikir. Teman-teman, bagaimana kalau Andre jadi wakilnya? Teriak teman-teman dengan kompak. Bunita senang pemilihan ketua kelas ini berjalan dengan baik. Murid-murid pun senang dengan ketua kelas dan wakil ketua kelasnya yang baru. Nah, jadi itulah penerapan Pancasila sebagai paradigma pembangunan dan politik. Kelompok 9 pamit undur diri dan terima kasih sudah menonton.